my god! Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Meanwhile, a few moments later, 2 hours later. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Sito Milaila. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6. Jadi di sini saya akan membantu teman-teman dalam mengasah public speaking. Sebagaimana public speaking adalah kunci sukses berbicara di depan umum. Sebelum kita menindak lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dikarenakan pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Oke, baik. Silakan kakak. Dulu kita namanya siapa? Alamat? Oke. Halo Kak Tuti. Selanjutnya. Jadi di sini ada definisi public speaking. Public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan efektif dan persuasif. Jadi teman-teman, kunci sukses itu salah satunya public speaking. Jadi pepatah mengatakan bahwasanya orang bodoh tapi orang pintar nggak bisa ngomong tuh kurang gunanya. Sedangkan orang bodoh bisa public speaking, dia bisa jadi terkenal. Karena kan public speaking itu penting. Dan public speaking sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan sosial. Jadi public speaking ini enggak monoton hanya untuk hal tersebut. Contoh, cuma untuk bisnis. Kan kalau bisnis sudah jelas dong, kita sangat membutuhkan public speaking. Kayak kita tuh ngobrol sama sesama investor atau lainnya. Di dunia pendidikan juga sangat dibutuhkan public speaking. Kayak contohnya kita di saat presentasi kita harus bisa public speaking. Terus sosial, kita hidup kan bermasyarakat ya teman-teman. Kita tuh makhluk sosial. Jadi diperlukannya public speaking. Dikarenakan apa? Di saat kita berbicara hal-hal yang tidak mengenakan, itu pasti kita juga merasa kayak apaan sih gitu kan. Tapi kalau kita tuh bisa public speaking dan kita bisa menata bahasa kita, otomatis orang yang menerima atau mendengar pembicaraan kita pun enak. Lanjut. Nih, ada manfaat public speaking. Jadi, manfaat public speaking itu yang pertama, ada meningkatkan kepercayaan diri. Teman-teman, iya nggak sih kalau kita bisa ngomong di depan umum, kalau kita pintar dalam berbicara, mengelola bahasa dan kemampuan kita percaya. Iya nggak sih teman-teman? Betul, ya kan? Terus yang kedua ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi teman-teman, udah sangat
Jadi teman-teman, kemampuan komunikasi ini penting juga karena di saat kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, kita mampu berkomunikasi kepada yang lebih tua, yang lebih muda dan yang sepantaran, kita tuh tahu tata cara berkomunikasinya itu penting sekali. Jadi penting manfaat public speaking itu yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Di saat kita bisa public speaking, otomatis kita tuh meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan persuasi. Ini juga pasti meningkat di saat kita bisa public speaking. Yang keempat ada meningkatkan kesempatan untuk berbagi ide dan gagasan. Jadi kalau kita bisa public speaking, terkadang ada di kampus-kampus atau di luar kampus yang di saat kita bisa public speaking, kita tuh memiliki power, teman-teman. Jadi kalau kita udah memiliki power, kita tuh bisa berbagi ide dan gagasan. Sebetulnya di saat kita masih jadi orang biasa yang belum mahir dalam public speaking, kita juga bisa berbagi ide, berbagi gagasan. Akan tetapi karena power kita kurang, jadi orang-orang tuh agak sedikit kurang percaya karena kita tidak punya teknik dalam mempengaruhi orang lain. Dikarenakan di saat kita bisa public speaking, kita juga tahu tata cara mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Tips untuk meningkatkan public speaking. Jadi teman-teman, tips untuk meningkatkan public speaking itu yang pertama ada persiapan yang matang. Jadi sebelum teman-teman maju ke depan, sebelum teman-teman presentasi atau sebelum teman-teman mengisi sebuah acara, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan persiapan yang matang. Karena kan di saat teman-teman tidak mempersiapkannya secara matang, teman-teman tuh akan bingung di depan, kayak aduh apa ya, ini apa lagi ya kayak gitu. Jadi persiapan yang matang, karena kalau kita enggak persiapan yang matang, mungkin mau grogi teman-teman di depan. Di saat ada pertanyaan yang menurut kita, apa ya, itu susah gitu kan. Dan itu tuh bikin kita grogi dan gak tenang di depan karena kurangnya persiapan. Yang kedua, berlatih secara teratur. Jadi untuk meningkatkan public speaking juga kita harus berlatih secara teratur, teman-teman. Enggak yang kayak kita contoh nih, kita lakukan, Mbak bisa nggak mengisi acara gini? Oke bisa. Kita latihan cuma semalam nih, cuma semalam di depan kaca kayak gini. Itu tuh kita bisa mengisi acara tersebut. Tapi karena kita tuh kurang berlatih, kita tuh bakalan di sana tuh karena kurang terbiasa, karena kita juga jam terbangnya kurang, itu tuh bisa mempengaruhi ini teman-teman public speaking kita. Jadi untuk meningkatkan public speaking kita tuh berlatih secara teratur. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Apa sih teman-teman menggunakan bahasa tubuh yang positif? Jadi di saat kita membawa acara atau kita menjadi pemateri di sebuah institusi, di sebuah tempat, kita tuh harus bisa menggunakan bahasa tubuh yang positif, teman-teman. Enggak yang kayak contoh kecilnya gitu kan, ada yang kayak ngasih hal-hal yang negatif gitu kan. Jadi kita tuh sebagai pembawa pemateri, sebagai pemateri atau hal yang sebagainya, kita harus bisa menggunakan bahasa tubuh yang positif untuk meningkatkan apa? Meningkatkan public speaking kita. Karena di saat kita bisa mengelola diri kita dalam public speaking, itu public speaking kita akan lebih meningkat lagi. Terus yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Jadi di sini apa sih teman-teman? Menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Jadi poinnya gini teman-teman, di saat kita berbicara dengan anak SMP, kita nggak usah menggunakan bahasa yang seharusnya itu tuh kita gunakan di bangku kuliah. Karena apa? Karena mereka anak SMP mungkin belum mengerti gitu loh. Apa sih yang diomongin si kakak ini? Apa sih yang diomongin itu? Jadi di saat kita menyampaikan pesan, di saat kita menyampaikan materi, kita tuh harus melihat juga nih audiens kita tuh siapa. Jadi kita nggak bisa menyampaikan. Ya bayangin aja teman-teman, di saat orang yang berpendidikan dan mungkin orang-orang yang zaman dulu tidak berpendidikan, kita menyampaikan nih materinya, itu kan pasti yang nggak sekolah kan bingung kan gitu, kayak ini apa gitu. Terus lanjut, ada teknik public speaking. Jadi teknik dalam public speaking itu yang pertama menggunakan cerita dan contoh. Jadi udah sering nih kayak public speaking tuh di YouTube juga banyak sih sebetulnya.
kayak cerita-cerita dongeng gitu tuh dibikin video, walaupun itu tuh apa ya, sebenarnya buat asumsi publik sih, karena kan itu kan kita buat di YouTube dan hal lain sebagainya. Terus ada juga yang secara langsung. Terus yang kedua menggunakan visual yang efektif. Pasti teman-teman juga udah pernah melihat mungkin public speakingnya menggunakan visual yang efektif AID. Terus yang ketiga menggunakan humor dan emosi. Jadi terkadang kan kita tuh kalau ngisi acara atau hal lainnya kita tuh diselipin sama humor-humor, biar apa? Biar enggak monoton dan biar enggak ngantuk. Teman-teman pada ngantuk tadi? Ngantuk. Jadi kita apa dulu nih? Biar enggak ngantuk. Kasih jokes dong. Kira-kira dari mbaknya bisa aja coba mbak jokes biar latih public speaking mbaknya. Dari katanya aja. Oh, dari katanya aja. Jadi ya teman-teman, kita tuh harus bisa public speaking teman-teman, biar kita tuh punya power gitu. Apa ya? Kira-kira dari teman-teman ada nggak sih pengalaman berbicara di depan? Aku Ya silakan. kan nih ya, aku mau cerita aku waktu itu pernah di salah satu event aku diajak sama dosen aku. Di situ aku sebenarnya dosen aku tuh nyuruh aku buat nyampein suatu materi dan dampingi dia. Tapi aku udah nyiapin semua materi, udah aku siapin semua, pokoknya udah berlatih, udah berlatih secara teratur, mempersiapkan materi dan segala persiapan buat public itu udah aku lakuin. Tapi pas hari H-nya tuh aku merasa kurang pede gitu loh, kayak bikinnya aku benernya bakalan nyampein materi ini. Emangnya aku udah menguasai hal ini, emangnya aku udah melakukan hal ini, materi yang mau disampaikan itu. Jadi aku tuh kayak berpikir kayaknya lebih baik nggak dulu deh, aku serahin aja ke dosen aku. Nah akhirnya tuh aku mundur buat ngisi materi dan berakhir dengan mempromosikan suatu komunitas gitu kak, komunitas yang aku sama dosen aku ini tempatin gitu. Jadi aku tuh kayak gimana ya, kayak merasa kecil aja gitu loh kak. Itu sih dari pengalaman aku terkait public speaking ini. Kenapa kakaknya merasa kecil padahal kan kakak kan udah mempersiapkan semuanya nih gitu? Kenapa gitu? Gak tau ya kak, mungkin karena kurang jam terbang aja kali ya. Meskipun saya berlatih kan itu bukan termasuk jam terbang di depan umum ya kak, mungkin kayak gitu sih. Oke, poinnya jadi harus sering-sering berlatih jam terbangnya harus diperbanyak. Iya, sebelum jam terbang kita juga harus berlatih ya, kayak di depan cermin atau kita berbicara sendiri di depan kamera gitu kan. Terus selain kakak ini ada nggak yang lain? Oh iya, silakan. Sebenarnya lebih sharing pada itu jam terbangnya kurang. Jadi kurang berlatih gitu. Mungkin berlatih iya oke, tapi pengalaman belakangan itu mungkin. Jadi sharing cerita sedikit dulu ya. Jadi kalau ikut salah satu organisasi komunitas online itu cukup besar dan memang alhamdulillah juga bukan dari satu kampus. Jadi beda-beda kampus, ada yang mungkin tempat mahasiswa, ada yang aktivitas kerja, ada aktivitasnya memang aktivitas beda, terusnya banyak pokoknya. Nah, jadi setiap bulannya itu ada event, dimana pasti internalnya yang mengelola itu. Nah, kebetulan pas itu ada 3 satu yang terpilih buat jadi penanggung jawabnya. Nah, pas penanggung jawab itu ada bagian lagi, itu bagian buat penanggung jawab games. Nah, itu kan games bukan bisa walaupun kelihatannya gampang guys, aslinya kan jelas gampang itu kan, tapi itu online itu. Dan mereka nggak tahu gimana keadaan mereka dan jadi apa ya, MC lah, tapi MC juga games itu karena yang punya kayak punya jam terbangnya sendiri itu sudah kalau boleh bisa kan. Jadi keadaan atau suasana games
namanya di depan kan banyak orang nih, pasti kita tuh kayak malu, deg-degan. Jangankan yang kayak tiba-tiba gitu kan, yang udah terbiasa pun itu rasa deg-degan masih ada. Yang dia jam terbangnya udah lumayan nih, tapi belum profesional gitu kan, itu tetap teman-teman deg-degan tuh masih ada. Karena apa? Dikarenakan kita melihat audiensnya nih berbeda gitu kan, apalagi masanya tuh yang lebih banyak banget, kayak kita tuh nggak nyangka gitu loh, oh ternyata masa kita nih banyak banget gitu. Di situ juga terkadang sebagai public speaking tuh kaget gitu. Ada yang lain nggak? Ya silakan. Aku mau cerita dulu ya. Jadi pas dulu aku pernah ada yang namanya bagian gitu di organisasi aku. Terus di situ kayak ada ngajar gitu loh di sekolah dasar. Nah kebetulan di situ aku baru pertama kali buat ngajar gitu. Kayak kan pasti belum bisa apa ya, masih deg-degan gitu kan, belum bisa menguasai apa sih tadi? Iya, kan menguasai kondisinya. Iya, kayak soalnya waktu itu aku ngajarnya kelas 2. Nah, sedangkan kayak aku sebenarnya suka, cuma kalau misalkan anak-anak kayak bener banget gitu ya, kayak capek sendiri gitu tuh, kayak nguras emosi banget gitu. Nah, terus di situ posisinya aku sendiri gitu, nggak ada yang nemenin. Kayak aku mau ngomong apa gitu, kayak nggak didengerin sama mereka gitu tuh. Mungkin kayak bahasannya kurang apa ya, nggak, iya kayak nggak sesuai sama usia mereka gitu. Oke, jadi coba bisa lihat sebelumnya. Nih kan di sini kan ada tips untuk meningkatkan public speaking ya teman-teman. Jadi di saat kita melakukan public speaking, kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang gitu. Di saat kita tidak mempersiapkannya dengan matang, itu kita akan kebingungan ketika kita di depan. Dikarenakan seorang public speaker pun gitu kan, di saat dia memberikan materi, di saat dia memberikan pokoknya di saat dia memberikan wawasan-wawasan atau membagi ide-ide gagasan dia kepada audiensnya gitu kan, mereka tuh mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi biasanya untuk public speaker tuh dia tuh datang lebih awal. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tuh untuk memahami situasi yang ada gitu. Dia untuk mengenal tempat tersebut. Karena di saat kita sudah kenal nih kan kayak public speaker atau si materinya melihat, oh ternyata di sini seperti ini, oh berarti saya sedang seperti ini cara penyampaiannya gitu kan. Terus tadi kan kakaknya juga katanya dia main games kan yang seharusnya itu tuh senang, tapi itu tuh terasa kaku atau mengekang gitu aja kan. Jadi untuk hal tersebut juga sama, kita harus persiapin yang matang, kayak game ini harusnya kayak gimana ya gitu kan, game ini harus gimana ya, dan itu tuh dilatih sama kakaknya. Biar apa? Biar di saat pengaplikasian games tersebut, jadi orang-orang tuh memahami kan. Di saat kita memberikan games kan pertama kita tuh memberitahukan kan bahwa games ini seperti ini kan. Di saat kita sudah menyampaikan semuanya, public speaking kita bagus dan omongan kita bisa dipahami oleh teman-teman, itu kan si games ini bakalan terstruktur dan bakalan terasa lebih nyaman, juga senang gitu, karena games itu pasti have fun kan, bukannya yang kayak kaku dan terperangkap gitu. Jadi ya teman-teman, kita tuh harus bisa public speaking teman-teman, biar kita tuh punya power gitu loh. Siapa sih di sini yang ingin gitu omongannya, pembicaranya didengar? Siapa coba? Saya kan semua juga mau, dan saya juga mau didengar. Maka dari itu teman-teman tingkatin public speaking teman-teman, biar nantinya di saat teman-teman berbicara di depan umum, berbicara walaupun teman-teman ditunjuk tiba-tiba, karena teman-teman udah bisa public speaking nih, jadi teman-teman udah bisa takut gitu loh. Kayak contoh, Mbak ininya belum ada, Mbak bisa isi dulu nggak? Ya udah santai aja, karena udah biasa. Menggunakan bahasa yang persuasif seperti tadi teman-teman, jadi kita harus tidak boleh menyalahkan.
menggunakan kotak mata yang baik ini kayak saya tadi ngomong nggak melulu lomba ini, nggak melulu lomba ini kan. Jadi karena apa? Karena menggunakan kotak mata yang baik itu penting ya teman-teman dalam public speaking. Dikarenakan di saat saya melihat lomba ini aja pasti banyak mikir, ya udahlah melihatnya kesana aja, nggak ngeliatin saya. Jadi saya mau main HP, mau makan, mau ini, jadi nggak peduli. Tapi di saat si public speaker ini melihat semuanya menyamaratakan, jadi orang-orang tuh kayak mau main HP-nya malu gitu, mau main HP-nya kayak kalau kelihatan malu gitu kan. Ya, jadi segini aja materi dari saya pada pertemuan kali ini. Apa ada yang mau tanyain? Aku sih mau nanya. Ya, silakan. Saya itu kan juga mengenai kayak sebelumnya tuh pertanyaannya lebih pada praktiknya. Nah, biasanya aku dari itu kalau mau speaking atau di speaker itu pasti dipersiapkan kalau materi mungkin apa yang udah disiapin itu ketika di depan pasti udah sesuai, maksudnya kayak lo disiapin materinya udah ingat dari apa udah kemarin, tapi pas ngomong di depan malah gelagapan atau malah kayak terbata-bata ngomongnya yang akhirnya harus kesan informasi yang harusnya udah bisa dipahami ternyata nggak sampai. Itu apa sih yang harus dilakuin buat mengatasi masalah tersebut? Jadi sebetulnya kan itu kan sudah mempersiapkan semuanya, tapi tetap saja nih pas di depan semuanya terasa berbeda. Sebetulnya teman-teman di saat kita sudah mempersiapkannya dengan matang, benar-benar matang, itu tuh nggak akan ada yang berubah di depan. Mungkin ada perubahan sedikit, tapi itu tuh tidak ada yang benar-benar berubah. Mungkin perasaan kita sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, akan tetapi sebetulnya itu belum kok. Tapi perasaan kita udah matang nih, kita udah persiapin PPT, udah siapin makalahnya, udah siapin cara-cara kita berbicara di depannya gitu kan. Kita udah kayak latihan di depan cermin, kita latihan ini itu, akan tetapi ternyata pas di depan tuh tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Sebetulnya teman-teman, persiapan teman-teman itu tuh belum benar-benar matang. Dikarenakan pertama, contohnya hafalan. Di saat kita menghafal, kita kan hafalan nih, contoh hafalan ke Pak Ustadz gitu kan, kita udah hafal nih, udah hafal. Tiba-tiba pas ngafalin Pak Ustadz ini kita tuh deg-degan bahkan hilang gitu. Itu karena apa? Padahal kita udah hafal nih dari semalam bahkan kita sampai nangis gitu kan. Tapi ketika disetorkan atau dipresentasikan kepada si guru itu tuh hilang gitu, bahkan kayak deg-degan gitu kan. Itu tuh karena apa? Itu tuh karena persiapan kitanya tuh belum benar-benar matang. Atau jika kita memberikan setoran hafalan, itu hafalan kita belum benar-benar hafal, cuma sekedar hafal, tapi belum benar-benar hafal. Jadi pokoknya teman-teman harus bisa membedakan antara hafal dengan benar-benar hafal dan mempersiapkan dengan yang benar-benar mempersiapkan. Karena di saat kita sudah mempersiapkan semuanya nih, mungkin emang kan kita kan kejadian gak ada yang tahu kan teman-teman, kayak kita sudah mempersiapkan mau jalan-jalan ke A ke B, tapi ternyata hendaknya tidak gitu kan. Tapi jika teman-teman ingin melakukan presentasi atau hal lainnya gitu kan ke depan umum gitu kan, teman-teman sudah mempersiapkan semuanya tapi tidak sesuai ekspektasi ketika di depan, itu berarti persiapan teman-teman ada yang tidak matang, entah di tata caranya, entah apa ya, pokoknya ada persiapan yang kurang matang. Itu aja sih. Oke, udah terjawab? Terjawab, terima kasih. Oke, apa ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Aku mau nambahin aja sih. Oh iya, silakan. Baik Baik, sekali. pertanyaan dari saya. Itu kayak udah persiapan gitu, merasa udah siap banget gitu, udah sering latihan, udah gitu materinya. Mungkin dari diri kita sendiri gitu belum bisa mengelola kecemasan kita gitu. Kayak kita masih ngerasain mungkin demam panggung semua orang juga rasain ya, cuma kalau untuk mengelola pasti bisa lah gitu, kayak mengelola kecemasan itu gimana gitu kan, biar penyampaian materi yang mau kita sampaikan kepada audiens itu disampaikan dengan baik gitu. Oke, bagus banget. Oh ya, Mbak Risma ini bagus
harus dapat mengelola kecemasan. Betul, sebetulnya teman-teman ini tuh ada satu materi ya yang seharusnya saya tulis tapi tidak tertulis gitu kan. Ya betul, jadi kita tuh ada tata caranya. Jadi di saat kita mau public speaking, kita juga harus bisa mengelola rasa cemas kita, rasa grogi kita, dan lain sebagainya. Jadi itu tuh harus kita kelola, karena tadi kita sudah mempersiapkan semuanya nih. Tapi di saat kita grogi, kita cemas, itu balik lagi ke materi kita tuh akan hilang. Walaupun jika kita sudah mempersiapkannya dengan benar-benar matang, itu dia akan hilang lalu kembali. Tapi jika persiapan kita kurang matang, itu akan hilang dan buyar. Dia akan kembali, tapi hanya sepotong dan itu membuat kita bingung. Ini apa lagi ya? Ini apa lagi ya? Tapi di saat kita mempersiapkannya benar-benar matang, kita juga mampu mengelola emosi kita, mengelola kecemasan kita. Di saat kita cemas, kita kelola nih, materi kita hilang, tapi semuanya akan kembali. Karena apa? Karena kan kitanya bisa mengelola emosi kitanya sendiri. Oke? Ya, jadi kita di saat kita berbicara di depan, kita tuh harus bisa mengelola emosi kita. Karena kan ini banyak sekali manfaat dari public speaking. Di sini semuanya bisa mengelola emosi atau tidak? Belum. Masih suka kamu apalagi Ini grogi itu kayak udah ada di materinya, tapi pas mau nyampeinnya hilang. Kalau enggak ngomongnya tuh ketepetan, kalau enggak apa ya? Iya. Bahasa penyampaiannya tuh benar, tapi bahasanya kalau ngomong tuh suka ribet-ribet gitu ya. maka dari itu kan di saat kita bisa public speaking, kita tuh bakal bisa meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi pentingnya kita tuh berlatih lagi dan berlatih lagi, karena di saat kita bisa, kita tuh nggak akan lagi ngomong ribet-ribet di depan. Kita nggak akan kayak grogi yang betul-betul grogi banget. Udah, karena apa? Karena kan kita sudah mampu untuk mengelola semuanya. Teman-teman, dari materi yang sudah sampaikan tadi, kira-kira siapa yang bisa nyimpulin sih untuk menjadi sukses itu apa? Public speaking. Latihan, Jam terbang banyakin. jam terbang, belajar, apa lagi? Ya, apa lagi? Kontrol emosi. Kontrol emosi. Apa lagi? Ada lagi? Pengetahuan. Ya, meningkatkan pengetahuan. Ada lagi? Oke, ketawa ya. Jadi untuk menjadi orang sukses itu yang pertama kita juga harus tahu ilmunya, kita harus bisa public speakingnya. Dikarenakan kita punya ilmu tapi kita tidak bisa atau tidak mampu untuk berbicara di depan, itu sama aja nggak bohong. Enggak, ilmu itu nggak bohong, tapi kita tuh nggak bisa membagi ke orang lain yang secara halayak ramai. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya Siti Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.